Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat belajar ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 usaha pelestarian lingkungan, dan pembelajaran yang pertama dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajarnya, mari kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Semangat belajar yuk. Pertama, kita akan belajar muatan IPA. Perlu diketahui oleh anak-anakku semua bahwasanya ketersediaan air bersih sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Air bersih selalu tersedia di bumi karena mengalami siklus air. Nah, jadi siklus air menjamin ketersediaan yang dibutuhkan makhluk hidup, dan air yang digunakan biasanya itu ialah air bersih. Setiap hari kita memerlukan air bersih untuk beraktivitas. Apa sajakah aktivitas-aktivitas tersebut? Antara lain seperti di situ ada beberapa gambar yang menunjukkan. Gambar yang pertama aktivitasnya untuk minum air. Kedua untuk mandi, ada untuk memasak, menyiram tanaman, mencuci baju maupun mencuci piring. Dan ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum. Namun, ada pula yang sebaliknya, kualitas air sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Dan apa saja syarat-syarat air yang berkualitas baik? Syarat kualitas air yang baik itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, kriteria syarat fisik, yang kedua syarat kimia, dan yang ketiga syarat mikrobiologi. Dan berikut penjelasannya syarat-syarat tersebut. Syarat fisik itu meliputi apa saja kah? Yang pertama, airnya tidak keruh. Kedua, tidak berwarna apapun atau jernih. Tidak berasa apapun, tidak berbau, suhunya antara 10 derajat sampai 25 derajat, dan yang terakhir tidak meninggalkan endapan pastinya. Dan berikutnya ada syarat kimiawi. Meliputi apa saja kah? Yang pertama, tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun, tidak mengandung zat kimia yang berlebihan, cukup yodium, pH atau derajat keasamannya air antara 6,5 sampai 9,2. Berikutnya, syarat yang terakhir ada syarat mikrobiologi, meliputi tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti tifus dan kolera jika dikonsumsi oleh makhluk hidup. Nah, seperti anak-anakku semua tahu, di situ ada teks bacaan yang berjudul Air untuk Kehidupan Sehari-hari. Coba dibaca terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah selesai, pasti anak-anakku semuanya tahu tentang informasi penting dalam bacaan di samping. Apa sajakah informasi penting tersebut? Nah, informasi penting dalam teks tersebut dapat kita ketahui yang berjudul Air untuk Kehidupan Sehari-hari. Informasi penting yang pertama, air digunakan untuk minum, mencuci, mandi, masak, dan menghasilkan listrik dan mengairi ladang. Informasi penting yang kedua, sumber air dapat diperoleh dari air tanah, air hujan, air permukaan, dan air laut. Dan informasi penting yang terakhir, air perlu diolah agar dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Dan ada hal yang terdapat dalam informasi penting pada bacaan meliputi apa saja. Yang pertama, harus ada objek yang dibicarakan. Yang kedua, orang yang ada dalam pembicaraan. Yang ketiga, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan alasan, dan yang terakhir berkaitan dengan uraian peristiwa. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.